Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas apa itu Ajax. Jadi jika teman-teman ingin menjadi seorang webmaster atau web developer, itu perlu teman-teman ketahui apa itu Ajax. Ajax merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML, memungkinkan web untuk bekerja secara sinkronus atau tidak langsung, memproses setiap request atau permintaan yang datang ke server di sisi background. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang kerap digunakan untuk Ajax ini. Salah satu fungsinya adalah mengelola konten dinamis website dan memungkinkan interaksi user yang dinamis, layaknya HTML, XML, atau Extensible Markup Language. Jika HTML dirancang untuk menampilkan data, maka XML dirancang untuk memuat dan membawa data. Baik JavaScript maupun XML bekerja secara asinkronus dalam Ajax. Alhasil, aplikasi web yang menggunakan Ajax dapat mengirimkan dan menerima data dari server tanpa teman-teman harus mereload keseluruhan halaman atau web browser. Itu sedikit tentang Ajax, semoga teman-teman mengerti. Adapun contoh penggunaan Ajax, jadi untuk lebih memahami pengertian Ajax dan penggunaannya, kita di sini bisa lihat fitur Google Autocomplete. Jadi ketika teman-teman sedang mencari kata kunci atau teman-teman ingin mencari sesuatu di Google, fitur ini merupakan salah satu penggunaan dari Ajax. Jadi ketika teman-teman ketik nih gitu kan keywordnya, maka secara otomatis akan berubah secara real time, tetapi halamannya tetap sama. Jadi halamannya sama tanpa reload atau refresh, itu kontennya atau isinya tuh berubah-ubah sesuai apa yang teman-teman ketik gitu kan. Jadi pada awal tahun 90-an, dimana internet belum secanggih sekarang dan semasif sekarang, fitur tersebut mengharuskan Google untuk memuat halaman setiap kali merekomendasikan kata kunci yang baru muncul di layar. Saat ini dengan adanya Ajax, pertukaran data dan layar yang menampilkan data akan bekerja secara bersamaan tanpa mengganggu fungsi masing-masing dari komponen. Sebenarnya konsep Ajax ini sudah ada sekitar tahun 90-an. Jadi konsep Ajax ini sudah ada tahun 90-an, sudah cukup lama ya. Hanya saja versi tersebut belum terkenal seperti sekarang. Popularitas Ajax baru menanjak ketika Google itu menerapkan konsep atau menerapkan Ajax pada produknya, yaitu produk Google Mail dan Google Maps pada awal tahun 2004. Jadi sedikit sejarah tentang Ajax. Sampai saat ini Ajax telah digunakan di berbagai aplikasi web untuk mempersingkat proses komunikasi server. Adapun cara kerja Ajax, di sini kita bisa lihat ada perbandingan tabel dan komponen utama. Mari kita bahas komponen utama dulu. Jadi Ajax bukanlah teknologi dan bukanlah pula bahasa pemrograman seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ajax adalah teknik pengembangan web. Pada umumnya sistem ini terdiri atas HTML atau XHTML sebagai bahasa utama, dan teman-teman bisa menambahkan CSS untuk menampilkan datanya, untuk mempercantik. Kemudian ada dokumen object model atau DOM, yaitu untuk menampilkan data yang dinamis beserta interaksinya. Kemudian XML atau sekarang JSON ya,
yaitu untuk pertukaran data, sedangkan XLT untuk manipulasi data. Jadi sebagian besar developer sekarang ini sudah mengganti XML dengan JSON karena bentuknya yang mendekati JavaScript. Kemudian ada objek ada objek XML HTTP request, yaitu untuk komunikasi tidak langsung atau asinkronus. Jadi ini yang fitur utama dari Ajax. Kemudian bahasa pemrograman JavaScript, yaitu untuk menyatukan semua teknologi ini. Jadi untuk menggunakan Ajax, teman-teman harus menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript. Baik, untuk memahami cara kerja Ajax secara keseluruhan, mari kita lihat tabel perbandingan atau diagram perbandingan di sini. Jadi di tabel kiri ini ada konsep konvensional, dan di tabel kanan ini konsep web aplikasi yang sudah menggunakan Ajax. Mari kita bahas yang ini dulu, yang konvensional. Jadi yang pertama, user mengirimkan permintaan atau request HTTP dikirimkan dari web browser ke server. Kemudian server mengecek ke database apakah data yang diminta itu ada di database. Jika ada, maka web server ini mengirimkan data yang diminta ke web browser. Kemudian web browser menerima data dan mereload halaman tersebut untuk menampilkan data apa yang dikirim dari web server. Jadi di sini konsep konvensional, ketika web server mengirimkan data ke web browser, kemudian web browser menerima, maka web browser harus mereload halaman untuk menampilkan datanya. Itu merupakan konsep konvensional. Adapun konsep Ajax, jadi di sini user melakukan request, maka di sini browser membuat JavaScript call, memanggil JavaScript yang kemudian akan mengaktifkan XML HTTP request. Kemudian di background web browser akan mengirimkan permintaan atau HTTP request ke server. Server menerima dan mengambil dan mengirimkan data kembali ke web browser. Kemudian web browser menerima data yang diminta dan akan langsung ditampilkan di halaman tanpa harus melalui proses reload terlebih dahulu. Jadi dari sini web browser memanggil JavaScript call sehingga akan mengaktifkan XML HTTP request tadi. Sehingga ketika web browser menerima data yang dikirimkan dari web server, itu tanpa harus mereload terlebih dahulu. Itu merupakan web aplikasi yang menggunakan konsep Ajax. Baik, semoga teman-teman mengerti. Kesimpulannya, Ajax yaitu untuk mempersingkat atau mempermudah user experience atau pengalaman pengguna, sehingga pengunjung atau pengguna ini tidak perlu lagi menunggu lama-lama hanya untuk mengakses sebuah konten, membaca sebuah berita, mengambil sebuah data. Jadi untuk mempersingkat. Baik, mungkin segitu saja materi tentang Ajax. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Belajar IT ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.